Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafia Farda Aini, NIM 12020800024 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai buku A New History of Alchemy pada bab Arabic Alkimia atau Kimia pada masa Arab pada halaman 52-72 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Pada pembahasan kali ini akan ada 8 subbab, yaitu yang pertama, zaman keemasan Islam, yang kedua, legenda Khalid Ibnu Yazid, yang ketiga, tablet Zamrud, keempat, Jabir Ibnu Hayyan, kelima, takwin dan kimia Islam, yang keenam, kimia dan obat, yang ketujuh, batu filsuf atau batu bertuah, dan yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai zaman keemasan Islam. Dari abad ke-8 hingga abad ke-14 Islam berkembang. Pertumbuhan agama mendorong periode budaya, kemajuan ekonomi, dan ilmu pengetahuan yang tiada duanya. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, para khalifah, para pemimpin Arab baru membangun dan mendirikan kota baru, yaitu Baghdad, sebagai jantung kekhalifahan Abbasiyah yang berada di antara Eropa dan Asia. Baghdad merupakan area integral untuk perdagangan dan pertukaran ide. Seiring waktu itu berubah menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan, dan untuk sementara itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, kedokteran, pendidikan, filsafat yang tidak tertandingi. Periode itu disebut sebagai zaman keemasan Islam. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, studi tentang perkembangan alkimia berpindah ke khalifah dan peradaban Islam. Bahkan kata alkimia awalnya berasal dari kata Arab alkimia. Beberapa sejarawan juga percaya bahwa itu berasal dari kata Mesir, yaitu kemi, yang berarti hitam. Selama zaman keemasan ini, kota Baghdad menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan serta mengubah budaya timur selamanya. Ada beberapa orang yang berperan penting dalam masa keemasan Islam ini, yaitu diantaranya ada yang pertama yaitu Abd Hamid Isabra, merupakan seorang profesor sejarah sains yang mengkhususkan diri dalam sejarah optik dan sains. Dalam artikelnya Situating Arabic Science Location versus Essence, ia menggambarkan mengenai sains Arab atau sains Islam. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan merupakan salah satu alkemis Islam yang paling terkenal, yang membahas berbagai topik termasuk kosmologi, filsafat, astrologi, dan banyak lagi dalam karya tulisnya yang dikenal sebagai Jabirian Corpus. Selanjutnya ada Khalid Ibnu Yazid, dikenal sebagai Raja Khalid, adalah penulis karya alkimia yang pertama yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Selanjutnya ada Zunun al-Misri. Zunun al-Misri ini merupakan seorang mistikus dan pertapa Mesir awal yang mempelajari alkimia, kedokteran, dan filsafat Yunani di awal kehidupannya. Selanjutnya ada Muhammad Ibnu Zakaria al-Razi, juga dikenal dengan nama latinnya Razi. Dia merupakan seorang polimatik, fisikawan, dan tokoh penting dalam sejarah kedokteran. Razi terkenal karena menemukan banyak senyawa dan bahan kimia, termasuk alkohol dan asam sulfat. Selanjutnya akan dibahas mengenai legenda Khalid Ibnu Yazid. Khalid terkenal sebagai katalisator. Khalid adalah seorang tokoh legendaris yang diyakini telah menjadi salah satu alkemis paling awal di Arab. Dia merupakan seorang pangeran Bani Umayyah. Dia adalah kandidat untuk menggantikan tahta, namun tidak terjadi, dan dia malah pergi ke Mesir untuk mempelajari seni esoterik. Legenda menceritakan bahwa Marianus mengajari Khalid rahasia batu bertuah. Kitab Al-Bayan wa Al-Tabyin menceritakan bahwa Khalid Ibnu Yazid merupakan seorang yang fasih berbicara, seorang hakim yang sangat baik, dan seorang yang memiliki keterampilan pidato yang hebat. Selanjutnya akan dibahas mengenai tablet Zamrud. Tablet Zamrud disebut menjadi salah satu pilar alkimia barat yang berasal dari sumber pra-Yunani.
Tablet ini berisi teks yang sangat berpengaruh di abad pertengahan dan mungkin masih digunakan sampai sekarang. Rahasia sihir atau spiritual di dalam tablet Zamrud disebut datang langsung dari dewa Hermes Trismegistus. Banyak pihak yang mengaku memiliki salinan asli tablet tersebut, namun tidak ada yang dapat membuktikannya dan tidak ada yang tahu apa isi dari tablet Zamrud ini. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan merupakan pendiri kimia atau yang lebih dikenal sebagai bapak kimia modern. Ketika Jabir berumur 30 tahun, dia mempelajari dunia alkimia, filsafat, farmasi, dan astronomi. Mentornya mendorongnya untuk memberikan perhatian khusus pada komposisi zat yang berasal dari mineral, tumbuhan, dan hewan. Jabir kagum oleh tulisan Khalid Ibnu Yazid, putra seorang khalifah, yang berspekulasi tentang mengubah logam dasar menjadi emas. Jabir membagi unsur alam menjadi 3 kategori, yaitu spiritus yang menguap saat dipanaskan, dan logam serta batu yang dapat diubah menjadi bubuk. Jabir juga mengembangkan teori merkuri sulfur yang mengklaim bahwa semua logam memperoleh sifat-sifatnya dari komposisi relatif. Jabir mendefinisikan kimia sebagai cabang ilmu alam. Dia adalah seorang pertama yang menghasilkan asam sulfat dan asam nitrat mentah, mencampur keduanya untuk menghasilkan aqua regia yang dia gunakan untuk melarutkan emas dan perak. Selanjutnya ada takwin dan Islam. Konsep penciptaan kehidupan atau takwin alkimia yang ditemukan dalam alkimia Islam abad pertengahan mengungkapkan proses metafisik dan material dari regenerasi kehidupan, yaitu hewan, nabati, dan mineral. Banyak wawasan tentang takwin dapat diambil dari karya-karya alkemis Arab semi-legendaris abad ke-8, yaitu Jabir Ibnu Hayyan, yang berusaha keras untuk menciptakan kehidupan dan melakukan banyak penyelidikan yang membuatnya bereksperimen dengan praktik tersebut. Takwin sering dianggap sebagai cabang alkimia yang agak religius, karena tindakan itu dilihat dari emulasi dari kekuatan penciptaan dan pemberian gelar ilahi dari kejadian dan kebangkitan, serta dari perspektif beberapa alkemis memanfaatkan kekuatan fisik dan spiritual alam. Selanjutnya ada kimia dan obat. Alkimia memiliki banyak kegunaan yang berbeda. Alkimia juga bisa mempelajari mengenai obat-obatan. Seiring majunya pengetahuan praktis pengerjaan logam, batu, dan kaca, begitupun berkembang pula pengetahuan tentang ilmu farmakologi. Namun alkimia juga sering digunakan sebagai sinonim untuk al-iksir yang dikenal yaitu sebagai obat mujarab. Obat alami yang dibuat menggunakan prosedur alkimia bukan hanya produk zaman kuno. Terinspirasi oleh ramuan abad pertengahan, banyak yang masih digunakan sampai sekarang. Dibuat melalui prosedur seperti fermentasi, destilasi, dan ekstraksi. Selanjutnya akan dibahas mengenai batu filsuf atau batu bertuah. Batu bertuah adalah zat legendaris yang diharapkan bisa mengubah logam yang tidak mahal seperti timah menjadi emas. Ada teori yang menyebutkan bahwa batu bertuah dapat digunakan untuk membuat bahan baru. Batu bertuah dapat dipercaya untuk menciptakan ramuan yang bisa membuat manusia menjadi awet muda, juga berarti menunda kematian. Selain itu, batu bertuah ini dapat membuat orang yang menyentuhnya melihat orang yang telah mati. Nah, yang terakhir yang akan dibahas yaitu Ibnu Sina. Beliau lahir tahun 960 Masehi di Apsara, dekat ibu kota dinasti Persia. Dia merupakan seorang dokter dan filsuf selama zaman keemasan Islam. Ibnu Sina dengan gigih menentang praktik transmutasi, mengubah zat menjadi sesuatu yang seperti logam dasar menjadi emas. Dia mendedikasikan 4 buku utuh untuk membongkar ilmu kimia. Nah, Avicenna atau Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 pada usianya yang ke-58 tahun, yang dimakamkan di Iran.
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai buku A New History of Alchemy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.